seperti apa gitu ya. Pak harus bisa bekerja nggak? Ya, kalau VR AR ya, karena kan sekarang softwarenya banyak tuh. Harusnya bisa sih, nggak susah gitu. Silakan. Sambil belajar deh, sambil belajar. Karena kalau gini deh, logikanya gini, kalau kalian kerja di industri, kalian itu akan harus dituntut untuk bisa belajar hal-hal baru. Mungkin ilmu yang kita kasih di kampus tuh nggak kepake di industri atau nggak relevan, dan kalian dipaksa untuk belajar hal baru. Nah, jadikan kesempatan ini, tekanan-tekanan di mata kuliah ini untuk bisa mengetahui sebenarnya kalau kalian di bawah tekanan tuh bisa nggak sih belajar hal baru, memilih menyerah atau menaklukkan. Nah, itu penting. Kalau kalian mau menyerah ya udah pakai yang gampang-gampang aja. Tapi kalau kalian mau mengetes, kalian bisa menaklukkan pengetahuan baru ini, wah itu capaian, itu lebih penting dibandingkan nilai. Nilai kalian mau 90, mau dapat 99, mau dapat A. Tapi kalau kalian cuma gampang-gampang aja ya, sorry. Mungkin kalian lulus TA nanti ya cuma bisa itu-itu aja gitu ya. Suatu hal yang ilmu yang bisa dipakai oleh banyak orang. Sorry itu sih. Tapi kalau kalian mau untuk menaklukkan mencoba hal baru yang susah, yang beresiko segala macam, saya kok lebih bangga dan saya yakin kalian akan dapat sesuatu nanti. Lulus kalian mentalnya akan lain gitu ya. Kalau disuruh belajar hal baru, karena kalian punya bekal lebih, nggak sekedar nilai gitu ya. Tetapi kalian punya hal baru yang bisa kalian tawarkan, mental untuk belajar hal baru. Next. Berikutnya desain 2 dimensi ya. Sebenarnya ini bisa pakai design thinking, bisa, double diamond bisa. Tapi kita bisa pakai metode ini. Jadi planning message, lalu visualizing, lalu finding the right imagery, lalu testing a draft, lalu revising and finalizing. Ini silakan buat ini untuk pesannya apa sih gitu ya. Sebenarnya kan ada tuh di what to say tuh, ya kan? Nah ini tinggal kalian kopas aja yang penting-penting aja. Nggak usah banyak-banyak. Jadi kan udah ada tuh di what to say, mau ngomong apa gitu kan, lalu bagaimana menjelaskannya, itu kalian copy aja yang penting-penting gitu ya. Kalau mungkin deskripsinya kan di what to say-nya panjang, ini silakan aja di 1-2 kata itu nggak apa-apa. Ya, silakan. Visualizing the message itu kalian bisa silakan dibikin dari, jangan ucuk-ucuk jadi digital ya. Bikin sketsanya. Ya, saran saya jangan pakai AI ya. Supaya kalian lebih menjadi manusia gitu ya. Pakai ChatGPT bisa deh. Kalian bikin desain digital, kalian kasih di ChatGPT, dibikin pensil sketch itu bisa, tapi ya kita akan kehilangan sisi kemanusiaan kita gitu ya. Jadi tolonglah. Harapannya sih besok ketika pas pameran ada ini manualnya gitu ya, sehingga kita bisa melihat sisi manusianya di situ gitu ya. Supaya jangan semua mesin lah gitu ya. Karena kalau pakai AI ya nanti repot ya. Maksud saya kalian akan kehilangan sisi manusianya gitu ya. Itu ya jangan sampai lah maksud saya. Ini contohnya, ini final desainnya, lalu ini alternatif ya. Jangan cuma bikin satu, lalu diuji tuh, dites. Dari ini contohnya, ini contoh ya, ini contoh, karena indikatornya bisa dirubah-rubah sesuai keinginan kalian. Tapi tujuannya adalah untuk mengetahui desainnya yang bagus itu yang kiri atau yang kanan gitu ya. Di scoring aja. Pak, jumlah target audiens silakan lah. Bisa 10, namanya juga user test kan, nggak harus banyak-banyak. Ya sepakat aja minimal 5 lah gitu, nggak apa-apa. Ini ternyata sudah berdasarkan masukan, pakainya yang ini yang dipakai, ya udah ini aja, ini jadi final design. Lalu wah ini di mock up aja, jadi nggak harus kalian sewa billboard, nggak harus, di mock up aja ya, di mock up. Media pendukungnya ya silakan lah yang relevan dengan ini, karena kita kemarin buru-buru sehingga ya kita tempel aja. Tapi intinya cari media pendukung yang relevan. Ini untuk apa lagi nih? Untuk grafis lingkungan ya, poin 5.
Metodenya pakai design thinking bisa, double diamond bisa, silakan. Tapi di sini ada hal yang penting. Yang penting itu adalah kalian perlu mengetahui bahwa ini tuh ada 3 hal yang perlu dibangun. Dibangun adalah information system, sama graphic system, sama hardware system. Information system itu ya ini, kalian tuh apa aja sih yang mau digarap, kontennya apa aja sih gitu ya, informasi apa aja sih. Oh, contohnya gerbang utama, ini contohnya Kebun Raya ITERA ya, toilet dan segala macam ini ada. Lalu menyampaikannya seperti apa? Oh, pakai mungkin apakah vernacular, apakah mau pakai desain digital, atau pakai, tapi yang jelas semua harus ada konsepnya, ada proses sebelum kalian menggambar gitu ya. Kalau bikin sketsanya, kasar aja nggak apa-apa gitu ya, nggak apa-apa, nggak raw nggak apa-apa. Lalu setelah itu ini sketsanya, saya itu baru kalian digitalisasi ya, tapi sistemnya ini, sistemnya seperti ini, jadi detail ya, gitu ya, baru digitalisasi. Jadi jangan ucuk-ucuk digital gitu ya. Ini, seperti ini finalnya. Ini konsepnya ini sebelum dites ya. Lalu silakan dicek nih hardware sistemnya kalian pakai apa sih gitu ya. Oh, pakai aluminium atau pakai kayu atau pakai stainless gitu ya. Jelaskan materialnya apa, hardware system itu material gitu ya. Nah, ini untuk mock-up-nya seperti ini. Mock-up-nya pakai Photoshop aja nggak apa-apa gitu ya. Digital imaging. Lalu dites. Yang diuji apa? Yang diuji keterbacaannya. Jelas nggak piktogramnya? Informasinya jelas nggak? Gambar piktogram toiletnya, icon untuk musolanya jelas nggak gitu ya? Atau enggak tulisannya bikin fontnya kebaca nggak gitu ya? Lalu mudah nggak dipahami? Lalu indah nggak? Bagus nggak? Jangan-jangan jelek gitu ya? Jangan-jangan warnanya nggak kontras, orang nggak paham, nggak ngerti. Lalu idenya fresh nggak? Jangan-jangan ngopi dari Pinterest gitu ya, atau Behance dan seterusnya. Terus durabilitas itu terkait dengan material dipilih. Seandainya tempatnya outdoor, makanya styrofoam ya hancur. Tapi kalau di indoor pakai styrofoam mungkin masih memungkinkan gitu ya, karena ringan dan seterusnya. Itu sebagai desainer sampai ke sana ya, gitu ya. Lalu hasil karyanya di mockup seperti ini ya. Implementasi pada media utama. Ini mockup untuk ketika dipasang di papan gitu ya. Termasuk mockup ketika ditempatkan gitu ya. Pakai digital imaging aja, pakai Photoshop ya. Lalu ini media pendukungnya seperti ini, silakan. Bisa kalau dia wayfinding bisa mau pakai brosur boleh, mau pakai leaflet boleh gitu ya, mau pakai booklet boleh, mau pakai digital map juga boleh dan seterusnya, silakan. Itu hanya untuk mendukung proses media utama yang kalian rancang. Gitu ya. Berikutnya ada ini karya ambient, ya, ambient media. Ini pakai design thinking, tapi design thinkingnya spesifik gitu ya. Jadi dia ada define the problem, ideate via creative thinking teknik, lalu sketch gitu ya, bikin prototype konsep, experimental application, drafting, lalu evaluation gitu ya, lalu ada refine sama final design dan implementation. Ini define the problem itu sebenarnya ya sama sih, kalau udah melakukan di bab 3 ya gitu ya. Tetapi di sini kalian membuat konsepnya lebih detail. Berikan informasi ketika kalian mau merancang di lokasi itu. Misalnya kamu implementasi misalnya di taman gajah ya gitu ya. Di taman gajah itu ada apa aja sih? Di sana kalian observasi aja, sana duduk merenung ya seharian gitu ya. Berapa sih yang datang hari Sabtu, berapa banyak yang datang, siapa aja orangnya, di situ lokasinya ada apa aja gitu ya. Oh, seandainya jam 8 sampai jam 5 ada pedagang mie ayam, kalau malam diganti pedagang siomay atau enggak ada, itu bisa direspon dan seterusnya. Itu untuk mengidentifikasi ya, survei lokasi. Jadi kalian tahu tuh di area itu dia punya opportunity apa yang bisa digarap untuk sebagai ambient gitu ya. Lalu bikin ini ideation tuh dia bisa membuat mind map ya, bikin mind map aja
kira-kira idenya apa aja sih yang kalian mau garap. Seandainya kalian mau bikin ambient, oh di sini konsepnya apa nih? Oh idenya adalah kampanye sana. Kampanye tentang apa? Tentang kebersihan. Berarti apa aja yang bisa digarap? Oh berarti ini perilakunya orang di sini suka buang sampah sembarangan gitu ya. Suka buang sampah sembarangan berarti di titik mana? Oh di titik sebelah kiri dekat pedagang mie ayam tadi gitu ya. Oh supaya dia nggak buang sampah dikasih apa? Itu silakan. Itu kan proses kreatif ya. Bikin mind map silakan. Supaya kita tahu proses kreatifnya seperti apa. Kalau yang ini contohnya dia membuat isunya adalah bagaimana menekankan kepercayaan masyarakat terhadap ini sketsanya masyarakat terhadap polisi, ini anak-anak gitu ya, dan seterusnya. Ini contoh aja sih. Ini yang saya bilang pakai ChatGPT tadi itu, gitu ya. Jadi, nah ini sampel lah ya, sampel. Kalau kalian harusnya harapannya tidak, tetap semoga nanti kita pas pameran ada manualnya ya gitu ya, sehingga kami sisi manusia yang nggak hilang gitu ya. Eksperimental ini tahap ya demi awal ini silakan ditunjukkan step by stepnya kalian merancang kan biasanya kalau ambient itu dia fisik pasti nggak mungkin nggak fisik gitu ya. Ini contoh gitu ya. Nah, ini untuk mock up-nya seperti ini. Pak, kalau ambient harus diimplementasikan nggak? Kalau pas nanti TA ya. Tapi kalau pas ini mungkin bisa mock up dulu nggak apa-apa. Tapi kalau mau sampai implementation ya bagus. Jadi pas TA nanti ya tinggal semhas gitu. Ya tinggal semhas gitu. Tinggal perbaikan dan seterusnya. Ini lalu silakan mau menilainya ya. Ini indikatornya bisa dirubah-rubah yang mau dinilai apa. Interaktivitas gitu ya. Apakah dia interaktif nggak sih? Menghubungkan orang dengan objek lalu indah nggak sih dan seterusnya. Silakan. Berikutnya di sini ada ini ya penyempurnaan ya, refine ya. Bisa silakan dijelaskan aja perbaikannya apa. Lalu final desainnya seperti ini, silakan. Ini karya poster ya, billboard gitu ya. Ini diimplementasikan di mockup apa-apa. Media pendukungnya dia untuk meningkatkan kesadaran dan rasa cinta terhadap polisi. Ya silakan merchandise, silakan bisa pakai media yang dipakai user gitu ya. Poin ketujuh, ini karya apa lagi? Mungkin banyak nih yang bikin buku ilustrasi, bikin buku pop up, bikin buku konsep art silakan gitu ya. Tapi nanti ini beberapa rujukan yang bisa kalian gunakan gitu ya untuk media-media tersebut. Jadi ada data analysis, ada visual illustration gitu ya, konsep. Jadi ada visual konsep, lalu ada prosesnya, illustration book proses, ada storyboard, lalu base color to texture sampai implementation media test sama final artwork gitu ya. Ini data analysis kalau udah kalian lakukan ya. Bahwa tahap A sama B itu sudah dilakukan lah. Kemarin di how to say, what to say. Nanti yang disampaikan di situ apa Pak? Dan nggak sama yang tadi saya sampaikan, ini ekstraksinya saja, yang detail-detail saja, yang penting-penting aja, jadi nggak usah banyak-banyak. Satu paragraf itu cukup gitu ya. Lalu jelaskan nih apa namanya waktu di sini apa namanya ini konsepnya ya, jadi sifatnya narasi gitu ya. Lalu di sini ada mood color-nya seperti apa. Kalau di strategi kreatif kan, di hotusnya kan kalian cuma naratif tuh. Mood color-nya palet gitu, misalnya pastel gitu ya, dan seterusnya. Warnanya soft. Nah itu di sini kan gambarkan softnya itu soft apa, kodenya apa aja. Gitu ya. Fontnya apa aja. Saya pakai 4 jenis font Pak, yaitu tampilkan di sini gitu ya. Jadi bukan narasi lagi, tapi tampilkan gambarnya gitu ya. Jadi kita bisa tahu. Lalu layoutnya, silakan layout bisa cari referensi gitu ya, yang akan dipakai. Ini gambaran aja, mungkin layoutnya seperti ini, mau simetris, asimetris, penempatannya dan segala macam silakan. Bisa kalau digambar ulang juga bagus, itu lebih otentik, lebih orisinil ya. Kalau bikin desain karakter sama latar dunia gitu ya, world setting gitu ya, itu penting karena untuk kalian nanti membuat sebuah buku ilustrasi itu jangan tiba ucuk-ucuk jadi storyboard, jadi karya final. Tapi kita nggak tahu tuh desain karakter ini. Desain karakter itu nggak cuma untuk animasi aja, tapi juga untuk ini tuh juga penting gitu ya. Komik, untuk ini juga perlu gitu ya.
Ini untuk desain karakternya. Dari depan, belakang, kiri, kanan. Jelaskan karakternya seperti apa gitu ya. Ini contoh ya. Sama implementasi warnanya ini setting latar dunia tadi saya jelaskan gitu ya. Ini silahkan konsepnya apa. Nah, sama kalau khusus pop up ditunjukkan pop tekniknya apa aja gitu ya. Kan tekniknya ada banyak tuh, silakan pakai teknik apa. Pilih aja. Mungkin nggak harus banyak, saya cuma pakai 2 teknik Pak, boleh nggak? Boleh, silahkan. Tapi ini ya karena buku pop up ya sebaiknya dominasinya pop up yang banyak ya. Gitu. Tapi kalau cuma satu ya silakan lah itu. Kalau ini bikin baru saya itu illustration book prosesnya di awal dari bikin storyboard. Storyboard itu apa? Storyboard itu dia ingin mengetahui dia tuh keseluruhannya seperti apa. Kalau di komik itu thumbnail lah gitu ya. Dari awal sampai akhir. Saya ada 20 halaman, bikin 20 halaman, storyboardnya seperti apa. Sketsa kasar lah gitu ya. Penempatan layoutnya seperti apa, komposisi seperti apa, adegannya seperti apa, dan seterusnya. Storyboardnya seperti contohnya. Banyak Pak, iya, ya silakan ya disesuaikan apa namanya. Jangan terlalu kecil, yang jangan terlalu besar supaya kalian nggak boros kalau mau nyetak-nyetak. Ini khusus untuk pop up bikin tuh konsep pop up-nya, gitu ya. Ya masih berantakan iya, ya memang namanya juga konsep gitu kan. Ini sketsa sama ketika kalian bikin apa namanya daminya lah gitu ya. Ini gitu ya. Masih draft ya. Jika dibuka itu seperti apa. Nah, ini baru discolor tuh coloring tekstur. Jadi yang tadinya warnanya dari warna yang flat didetailkan. Jadi mulai di coloring gitu ya. Mulai didetailkan, silakan. Baru dia heading sama lewat teks. Jadi silakan baru di insert tuh teksnya seperti apa gitu ya. Jadi sistematis ini contohnya. Nah, kalau pop up baru diimplementasikan pop up-nya ke buku gitu ya. Ini ya. Nah, ini terus mock up-nya seperti apa? Ya, silakan di digital imaging boleh. Kalau mau dicetak juga silakan gitu ya. Kalau seandainya di DKV 5 mahal ya udah di digital imaging nggak apa-apa. Nanti formatnya PDF. Ini contohnya mock up. Lalu media pendukungnya tadi bisa pakai apa namanya? Mock up untuk ini dites dulu ya, tes. Yang dites itu ya pemahamannya sih. Pemahaman untuk ilustrasinya seperti apa, keindahannya seperti apa gitu ya. Ceritanya gimana gitu ya, pesannya gimana, silakan dites. Ini ya FA-nya dia dihapus saja nggak apa-apa kan, digantikan di poin 4 sampai 5. Dan ini contoh ya, ini mock-up-nya. Oh, silakan mau di mock-up boleh, mau dicetak juga di foto juga boleh. Ini media pendukung. Silakan pakai media yang digunakan oleh target audience. Lalu berikutnya adalah ini untuk karya ilustrasi aset ya. Ini sebenarnya kalau kalian cari di sumber ini itu nggak ada spesifik. Tapi ini merupakan hasil dari ada beberapa part yang kita jadikan satu supaya mudah. Karena kalau dipisah-pisah itu banyak banget. Jadi ini kita adjust ya. Kita sepakat untuk proses belajar kita lah gitu ya. Jadi proses A sampai D gitu ya, dari define sampai ideate itu dia udah kalian jelaskan tuh di proses apa riset ya sampai perancangan how to say. Jadi ringkas saja, sampaikan secara ringkas. Ya, ekstraksinya aja. Ya tadinya mungkin ada 2 paragraf, jelaskan dalam satu paragraf atau beberapa kalimat. Intinya poin-poinnya saja. Sama mood warnanya dijelaskan, gambarnya apa, kode warnanya apa gitu ya. Lalu typeface-nya seperti apa, jenisnya, gaya ilustrasinya seperti apa gitu ya. Dijelaskan. Ini lalu asetnya seperti apa nih? Kan biasanya kalau foto aset kan dia ini mood ya, gaya desainnya ya. Ini saya contohnya pakai chibi. Ya. Lalu apa yang mau diilustrasikan? Ini contohnya pakaian adat pengantin seluruh Indonesia contohnya. Terus dibikin ilustrasinya gitu ya. Kan konsepnya chibi kan ilustrasi gitu ya, kartunal. Nah, setelah itu nanti setelah berdasarkan apa namanya
masukan, ada penyempurnaan, penambahan, oh ternyata ini ya hasil akhirnya. Ini finalnya, baru digitalisasi. Bikin final asset, lalu dites, gimana, menarik nggak, gitu ya, seterusnya. Lalu di sini penyempurnaan berdasarkan masukan ya. Itu kan pasti ada masukan tuh setelah dites gitu ya. Oh ini warnanya kurang tajam, ya udah ditambahkan seterusnya. Lalu diekspor didokumentasikan atau di mastering lah kalau di video gitu ya. Di filing gitu ya. Sehingga dia bisa dinikmati gitu ya. Ya kalau ini digital aja nggak apa-apa. Kalau Pak saya nggak mau cetak dulu, boleh nggak? Ya nggak apa-apa, tapi harus jelas prosesnya dan segala macam. Itu ini hasil karya, kalau biasanya aset desain itu biasanya digunakan untuk ini ya. Apa untuk desainer, dipakai oleh orang awam gitu ya. Berbagai, untuk bikin clip art atau bikin apa namanya tuh bikin stiker dan segala macam ya silahkan. Ini contohnya, ini contoh aja ya, ini karena buru-buru sehingga medianya itu aja. 9 itu adalah fotografi esai. Jadi fotografi esai itu kita pakai metode yang ini ya, dipakainya pakai metode observasi, eksplorasi, seleksi, dan koreksi sama analisis dan penyajian. Sehingga ya tadinya mau pakai design thinking ya, mau dirubah ya lebih bagus gitu ya. Silakan. Observasi itu berarti kan kalian melakukan pengamatan gitu ya, pengamatan secara mendalam di situ, pengamatan sambil difoto gitu ya. Karena kan esai itu sama kayak film tapi kayak film dokumenter tapi dia foto gitu kan. Nah, itu dieksplorasi gitu ya. Dia pengambilan foto, dicek gambar-gambarnya. Setelah itu diseleksi gambar-gambar mana aja yang bagus, dicek nih, baru dinarasikan gitu ya. Kalian membuat narasi, setelah itu gambar-gambar yang ada itu dipilih, disusun menjadi sebuah cerita. Gitu ya. Nah, ini alur ceritanya seperti apa gitu ya. Lalu di layout ya, dari manual ke digital ya. Lalu setelah itu baru dikasih di insert text ya, di insert ya. Teksnya baru dikasih tulisan-tulisan yang ya, karena foto esai itu jangan kebanyakan foto sih. Jangan kebanyakan tulisan maksud saya. Tulisan itu sebagai pelengkap ketika fotonya ingin sebenarnya dengan foto aja tuh dia udah berbicara banyak. Tapi dengan teks ada pesan yang tidak bisa disampaikan oleh foto dan ingin kalian terpaksa harus pakai teks ya itu. Sama ingin memperkuat makna ya. Itu peran teks pada foto esai. Berikutnya adalah ini analisis dan penyajian ya, ini tidak perlu lah. Lalu di sini media utamanya ya, kalau mau cetak ya cetak, kalau mau digital itu silakan. Kalau media pendukungnya apa silakan Pak, mau cetak saya pakai packaging silakan. Dan seterusnya. Gitu ya. Berikutnya yang ke-10 adalah karyanya itu apa nih? Komik sama novel grafis. Ya ini ya, kan bisa pakai ini Scott McCloud gitu ya. Sama ada Dictate gitu ya. Dia ini enggak plek-ketiplek karena ada beberapa hal yang kita akan sesuaikan. Jadi tahapannya tidak sama persis. Tidak ada lebih dari ini sebenarnya tahapannya, cuman supaya mempermudah kalian ini kita adjust ya untuk belajar ya apa ya. Karena kalau ini banget panjang banget, detail banget gitu ya. Ini perseparannya dia pertama dari ini ya, bikin konsep ya, skripnya seperti apa, lalu dia chapter berapa gitu ya, judulnya apa, komikusnya siapa, halaman berapa, panel berapa. Jadi satu halaman itu lebih dari satu panel kan. Dialognya apa, gambarnya apa tuh, sampai situ. Mungkin ini bisa berhalaman-halaman tuh.
Lalu di sini ada bikin thumbnail. Thumbnail tuh sama kayak storyboard lah di ini tuh. Dia tuh bikin apa namanya dari desain karakter sampai dia sketsa kasar untuk komiknya seperti apa gitu ya. Jadi sketsa kasar komik dari halaman 1 sampai akhir. Ketahuan tuh, oh seperti ini apa namanya raw-nya gitu ya. Gambar kasarnya seperti ini. Ya memang jelek, ya nggak apa-apa. Namanya juga memindahkan apa yang di kepala kalian ke bentuk fisik kan, itu pasti gambarnya jelek. Tapi itu kreatif kalian gitu ya. Oh, ini lalu ada ini proses layout ya. Layoutnya seperti ini untuk paneling, panel di komik. Silakan mau pakai yang mana. Gitu ya. Ini lalu setelah itu baru bikin sketsanya. Ya, sketsanya masih raw nggak apa. Ini biasanya udah ada insert teksnya. Balon kata, teks, jadi kalian tahu tuh penempatan-penempatannya. Tapi ini masih raw ya. Ibaratnya dia itu gambarnya kalau langsung di inking itu susah. Karena inker atau bagian penebalan di outline ini tuh gambarnya udah harus lebih bersih. Ini masih sketsa. Lah inking tuh biasanya gambar udah kayak gini nih. Udah mulai jelas lah. Garisnya lalu anatominya udah paling sesuai. Ibaratnya kalaupun dia mau ditebalkan tuh nggak terlalu sulit gitu ya untuk inkernya. Seperti ini. Jadi detail, lebih detail. Nah, inking seperti ini. Yang tadinya dia dari sketch, lalu kan ditebalkan tuh. Dengan outline gitu ya. Ini proses inking. Nah, lalu kalian di clean up dan di coloring gitu ya. Ini sebenarnya, saya boleh nggak kalau komiknya hitam putih ya silakan. Tapi kalau kalian komiknya digital ya sebaiknya warna lah. Kan kalian nggak ada ini kan. Biasanya hitam putih itu adalah kendalanya kendala waktu sama kendala biaya deh. Kenapa kok komik-komik manga yang dijual itu hitam putih ya karena pertama dia kejar tayang cepat, yang kedua memang dia ini apa namanya secara biaya dia akan lebih murah kan. Karena cuma satu warna ketika dicetak. Ini alur pembacaan untuk ngetes. Gampang nggak sih komiknya itu dipahami dan seterusnya. Lalu mastering, diekspor tuh. Dia mau dicetak atau mau cukup digital aja. Ya, itu. Mastering. Istilahnya saya pakai istilah video ya. Itu kalau kamu mau cek metodologinya ada, silakan dicek di jurnalnya udah ada ya, nanti silakan diklik. Untuk hasil karyanya silakan, kalau mau cetak ya di mockup. Kalau media pendukungnya seperti apa yang dia dipakai oleh target audience ya, user. Itu poin 11 di sini ada karya untuk UI UX buat kalian yang karyanya website atau apps gitu ya, user interface. Silakan kutipannya ini ya, ada semua. Lalu bisa pakai design thinking boleh. Lalu bisa pakai metode yang dari specify lalu sampai floating to design gitu ya. Ini bisa pakai metode ini. Ini proses untuk perancangan UI UX. Ini pakai metodenya anak IT ya. Diidentifikasi kebutuhan usernya seperti apa, dicek tuh. Ini contoh ya, ada jurnalnya silakan dicek, silakan belajar. Kalian ini dipaksa untuk belajar karena sudah mau sarjana, jadi harus sering baca-baca. Pakai waktunya buat belajar. Karena nggak mungkin seterusnya kami suapin ya. Jadi harus makan sendiri gitu. Salah nggak apa-apa, namanya belajar gitu ya. Lalu tunjukkan nih aspek penting pada yang ingin kalian rancang gitu ya berdasarkan analisis kebutuhan itu gitu ya, solusinya apa dan seterusnya. Ini contoh ya. Ini kalian cek jurnalnya ada. Lalu di sini kalian akan mengidentifikasi bagaimana sih kebutuhan dan juga alur dari proses informasi yang akan disampaikan pada website gitu ya. Mungkin dari informasinya tuh dia ada landing page gitu ya. Lalu ada apa aja nih poin-poin di toolbar itu apa aja gitu ya. Itu ada home, profile, segala macam misalkan gitu ya. Cek itu baru user flow-nya seperti apa. Dia dari masuk home lalu baru masuk ke profile lalu sampai endingnya di kontak gitu, baru close gitu atau
dan seterusnya, atau bisa kembali lagi ke home gitu ya. Silakan, itu alurnya bisa belajar. Ini contohnya ya, produksi dan desain solution gitu ya. Seperti ini. Kalau kalian mau menambahkan sketsa lebih bagus. Sini. Ini enggak tiba-tiba ujuk-ujuk jadi gitu ya. Terus silakan mau pakai evaluasi, dievaluasi gitu ya. Yang dievaluasi apa? Aspeknya ini aja. Layoutnya seperti apa, warnanya. Karena kan desain grafis di kafe kan, yang dievaluasi aspek desainnya aja. Warna, layout, font, dan seterusnya. Deskripsi aja. User test-nya berapa? Ya minimal 5 lah kalau untuk user test. Ini contoh ya. Hasil karyanya nanti di mockup di media utamanya. Kalau karyanya UI UX ya pasti interface-nya kan, desain interface-nya. Medianya apa? Oh, mau di laptop, mau di apa namanya mobile, jadi dia bisa responsif, desain websitenya itu lebih bagus gitu ya. Lalu karena usernya dia pakai desktop atau laptop, dia bikin mouse ya, silakan lah, itu lebih make sense gitu ya. Lalu ya poin ke-12 ini adalah untuk desain kemasan. Nah, ini Pak Hajid kayaknya lebih punya banyak tabungan metode ya. Nanti silakan kalau yang mau pakai metode ini boleh, mau ngobrol dengan Pak Hajid dengan metode ini juga silakan gitu ya. Mau pakai R&D juga silakan gitu ya. Ini dia pakai dari planning, konsep desain sama sistem desain. Sebenarnya ini yang kalian jelaskan itu adalah khususnya dari aspek desain aja ya, yang paling lebih menonjol. Biasanya yang poin 1 itu narasi aja, naratif aja. Ini ya. Dari poin A sampai C itu apa namanya, yang paling banyak itu adalah di poin B. Poin 1 tuh poin A udah kalian jelaskan. Ini sistem grafis gitu ya. Ini teknik produksi, ini seperti apa? Ini sketsa, lalu digitalisasi gitu ya. Lalu baru ini finalnya, final design seperti ini. Prototip ada prototip alpha sama beta gitu ya. Ini silahkan. Ini. Kita bisa diskusi lagi ya untuk desain kemasan gitu ya. Silakan. Ini contoh. Lalu berikutnya ada yang poin 13 itu desain untuk penanda visual atau piktogram. Ini kayaknya ini di KV 1 sih, tapi ya ternyata masih banyak yang belum ngerti gitu ya. Apa metode-metode yang bisa digunakan. Silakan. Kalau mau yang gampang pakai 7 stage gitu ya. Kalau kalian mau pakai AI, saya ada jurnal yang bisa kalian rujuk, silakan. Metodenya itu ada 1 sampai 9. Itu. Tapi kalau desain maskot, silakan ini bisa pakai kutipannya Weller gitu ya. Silakan. Ada desain model itu, desain maskot itu dia ada A sampai E ya, gitu ya. Kita akan cek isi contoh 7 stage ya, gitu ya. Saya nggak kasih contoh rujukan yang punya saya, jadi dikira narsis ya. Tapi silakan kalau mau baca-baca itu membantu. Gitu ya. 7 stage ini dia ada dari brief, ada research gitu ya. Brief ya. Brief logonya itu seperti apa gitu ya. Akan seperti apa dijelaskan. Tujuannya apa, targetnya apa, gaya desainnya apa, dan seterusnya. Itu konsep. Lalu riset ya, brand DNA-nya apa, karakteristiknya apa, visi misinya apa, dan seterusnya. Data visualnya apa, data verbalnya apa. Lalu sketching, lalu ini contohnya ya. Jadi nggak ujuk-ujuk jadi logo gitu ya. Biasanya dari data visual dulu, sketching, eksplorasi bentuk, udah di sketsa. Jadi ini sketsa untuk bentuk logonya ya. Nah, ini contohnya. Lalu digitalisasi ini sketsanya. Nah, setelah itu direvisi. Nah, ngerevisi itu gimana caranya? Yang revisi kan kita nggak bisa asal kan. Harus ada pengukurannya. Silakan pakai ini. Legibilitas, coherent adaptable-nya gitu dan seterusnya. Indikator untuk ngecek apa namanya? Ngecek untuk coba logo itu bagus atau enggak gitu ya. Di sini.
di skor. Lalu ternyata setelah berdasarkan skor yang diuji kepada target audience atau pada mentor atau dosen segala macam, ternyata ini nih desain alternatif 2 yang dipakai, silakan. Itu yang akan dipakai file desainnya. Nah, setelah itu hasil karyanya dipresentasikan, lalu di delivery itu dia produksi dan seterusnya. Ini hasil karyanya ini nih, lalu diimplementasikan gitu ya. Implementasi medianya pakai buat apa? Buat GSM. Jadi buat GSM itu adalah media untuk mengimplementasikan karya itu kan guiding book sebenarnya kan. Jadi untuk membantu user itu untuk melihat menggunakan sebuah logo itu. Jadi itu tuh sebenarnya salah satu media utama gitu ya. Apa aja sih yang harus digunakan? Ini ada 15, silakan dipakai gitu ya. Kalau penasaran, ini ada linknya yang mau bikin logo nih. Ini ada 30 logo, dari logo IKN, dari logo Wonderful Indonesia, dari logo luar internasional ya, brand-brand besar. Itu ada, silakan dicek. Itu bikin GSM itu sampai 400 halaman deh. IKN itu 300 halaman, hampir 300 halaman. Jadi apa aja silakan dicek, ada di sini, diklik aja nanti. Ini GSM, ini contoh yang IKN ya. Ini isinya ada 3 halaman, cuman kita ambil yang poin-poin aja. Berdasarkan 15 indikator ini. 15 hal ini. Nah, ini 15 aspek sistematikanya kan ini. Oh, ini. Oh, ini. Konsepnya ini konsep, tadi data semua nggak mungkin nggak ada data, dari data. Ini konsep, ini sketsanya IKN. Ada yang pakai, ada enggak, tapi pakai aja nggak apa-apa gitu ya. Lalu typeface-nya seperti apa, fontnya, warnanya apa, moodnya, segala macam. Lalu ketika diimplementasikan dalam bentuk monokrom seperti apa gitu ya. Lalu positif negatif gitu ya. Lalu grid sistemnya seperti apa, ada. Dicek ini saya kompres jadi kecil supaya bisa shareable kan. Nanti silakan nanti dicek, ada dokumennya, ada, silakan dicek. Ada banyak, nggak cuma ini gitu ya. Ini background color-nya seperti apa, lalu ketika dia format horizontal di kita itu ada. Ketika dia dibuat super grafik seperti apa ada, lalu piktogram seperti apa itu ada. Lalu incorrect use ya, penggunaan yang salah ada juga. Biasanya di GSM itu pasti ada. GSM ya, bukan metode perancangan logo, itu beda. Jangan samakan. Lalu implementasi media seperti apa? Ini media pendukungnya itu apa? Ini contoh media pendukung. Harusnya IKN ya, tapi saya media pendukungnya untuk media pendukung untuk yang ini. Ini contoh ya. Dan seterusnya. Ini ya. Untuk logo, jadi jangan menggampangkan bikin logo itu prosesnya panjang deh. Ini typeface ya, in font. Ini dia dari sketsa ya, clean up, sketsa, dibuat detailnya gitu ya. Setelah itu dibikin spasi ya, sama kolom-kolomnya, ini silakan ini ya. Lalu dibuat abjadnya ya, dari number sampai angka. Itu diimplementasikan, di running text itu di-runningkan tuh berarti dia dioperasionalkan supaya dia bisa digunakan gitu ya. Banyak kasih yang bisa digunakan. Di layout boleh. Ini karya akhirnya diimplementasikan di mock-up aja pada media, apakah di poster dan segala macam gitu. Sehingga nggak cuma font aja, tapi juga bisa di layout, perlu di layout. Berikutnya adalah ini board game ya, nanti Pak Ajit bisa bantu, tapi kita pakai edit stage gitu ya, for the development of board game. Ada 5 tahapan ya. Stepnya ada analysis, design, development, implementation, sama evaluation.
ini analisis, silakan udah kalian ini ya, uraian tentang target kebutuhan audience. Ini sama nggak Pak? Ya sama lah, tinggal kopas aja. Gitu ya, sebenarnya udah kalian survei itu di bab 3 gitu ya. Tinggal di copy aja. Lalu desain dari temanya seperti apa, judulnya seperti apa, tujuan permainan seperti apa, jumlah pemainnya berapa, aturan seperti apa itu dijelaskan, naratif. Nah, mereka masuk ke konsep kan, ini baru masuk ke grafisnya, gambarnya, mood color-nya seperti apa, typeface-nya seperti apa, itu silakan dibuat. Kalau user experience flow-nya seperti apa gitu ya. Ya sama sih, hampir sama kayak bikin apa namanya software ya, tapi mereka juga punya flow-nya gitu ya, bikin bagannya. Kalau menang gimana, kalau gagal gimana gitu ya. Silakan. Bisa belajar, nggak harus ikut mata kuliahnya Pak Ajit, bisa belajar mandiri lah. Nggak apa-apa. Kalau bertanya Pak Ajit juga nggak apa-apa. Kan sumber belajar itu dari banyak hal. Terus bikin desain materialnya, seandainya bikin bidanya pakai apa? Pakai kayu atau pakai plastik, ya silakan. Pakai besi ya silakan. Kalau bikin papan permen pakai apa? Pakai kertas atau pakai papan dan seterusnya silakan. Lalu buku panduannya materialnya pakai apa? Silakan jelaskan. Lalu bikin desain karakter itu pasti ya nggak bisa tiba-tiba ucuk-ucuk jadi karya. Gitu. Lalu bikin sketsanya, bikin alurnya, gitu. Silakan. Jadi untuk menunjukkan bahwa proses kreatif itu bisa dilacak dari sketsa. Jadi sketsa itu bagian hal yang penting yang nggak bisa dihilangkan. Lalu ketika udah di clean up gitu ya, di eksekusi menjadi digital. Ini didigitalisasi, lalu dibikin board untuk guiding book-nya. Lalu dicetak. Board game ya harus cetak sih, namanya juga permainan yang fisik ya. Lalu ini untuk pengujian ya, implementasinya itu diuji apakah dia mudah dimainkan dan seterusnya. Implementasi itu sebenarnya dipakai gitu ya. Tapi kan kalau dipakai kan untuk menghasilkan evaluasi kan harus diuji kan. Jadi proses memakai itu atau kalau di user test itu kan ya play test ya, game play test itu kan dia juga ada skor yang harus yang bisa dikendalikan untuk evaluasi kan. Bahkan itu contoh indikatornya ya. Ini contohnya media utamanya ini. Lalu ini untuk media pendukungnya ya. Contoh media yang relevan yang digunakan oleh target audience. Silakan. Yang terakhir adalah untuk game design ya. Digital game sama visual novel silakan. Kita pakai metode DCDP proses ya, digital game development proses. Dia ada planning, ada pre-production, production ya. Planning itu dia ada di sini. Silakan nanti planning itu dia ada identify masalahnya apa, goalnya apa, target audiensnya apa, behaviornya seperti apa. Ini dijelaskan, ya, dideskripsikan. Jadi nggak ujuk-ujuk ada. Pak, sama nggak dengan yang di di bab 3, sama yang di atasnya sebelum strategi kreatif, strategi medianya, di bab 3-nya ya sama, cuman diekstraksi aja. Diambil poin-poin pentingnya aja. Ya. Yang ini akan kalian gunakan sebagai dasar untuk merancang ke tahap selanjutnya. Ditulis ulang ya nggak apa-apa, tapi yang penting-penting aja. Nggak usah banyak-banyak. Pre-production, ada pre-design ya, ada jelaskan nih, ada platformnya apa, durasinya berapa, jumlah pemainnya berapa, genrenya apa gitu ya. Lalu core desainnya ada player journey-nya seperti apa gitu ya. Jadi dia petualang yang ada apa dan seterusnya. Levelnya seperti apa, ada obstacle-nya seperti apa, rules-nya seperti apa, user interface-nya seperti apa. Silakan. Gaya desainnya maksud saya. Nah, ini baru production. Jelaskan tuh mood board-nya seperti apa, font-nya apa gitu ya. Lalu desain karakternya seperti apa gitu ya. Desain karakter, lalu dia juga ada yang dianimasikan gitu ya. Ini icon ya, ada icon-iconnya seperti apa, button set-nya seperti apa.
Dapatan setnya seperti ini. Desain latar dunia seperti apa, ini latar settingnya ya. Setting seperti ini, silakan ya. Lalu untuk ini untuk apa namanya, ini untuk ini ya, latarnya, silakan. User interface-nya seperti apa, seperti ini ya. Nah, ini untuk user interface-nya seperti ini, dari awal sampai akhir gitu ya. Silakan gitu ya. Itu visual novel mungkin seperti ini ya, visual novel ya. Kan dia seperti ini, terus ada teksnya kan, visual novel tuh. Banyak teks sih visual novel, animasinya terbatas banyak. Baru masuk ke animation, sprite-nya seperti apa tuh, dari gerakannya tuh, dari step by step-nya, frame to frame-nya, frame by frame-nya seperti apa gitu ya. Silakan, ini aset. Pak, ini harus digerakkan nggak? Silahkan, kalau bisa digerakkan lebih bagus. Berarti kan harus ada coding-codingan ya. Iya. Silakan bekerja sama dengan orang lain. Tapi kalau cuma aset aja boleh nggak? Ya boleh aja, nggak apa-apa. Cuma interface-nya aja, jadi dia nggak apa namanya, nggak online maksudnya kan gitu. Ini soundnya seperti apa, kalian pakai apa, samanya dengan audiovisual tadi ya. Ada coding ya, silakan tunjukkan codingnya seperti apa. Kalau ada testing, silakan tes untuk ininya ya, play testingnya seperti ini. Lalu di post production seperti ini, silakan. Hasil karyanya apa? Ini karya utamanya, contohnya di mockup aja nggak apa-apa. Lalu media pendukungnya, media yang dipakai oleh user target audience gitu ya. Terakhir untuk branding, ini agak ngebut, sorry ya. Jadi brand DN sama ID value kan kalian di branding kan udah ada tuh disebutkan di bab 3. Tulis ulang aja, ekstraksinya aja. Setelah itu nanti kalian tinggal perancangan karyanya pakai metode salah satu yang dia pakai di atas. Saya bikin komik ya, komik. Tapi tujuannya adalah nanti untuk diaktifasi, dievaluasi, dan seterusnya. Endingnya. Itu. Oke, semoga tidak terlalu cepat, dan tidak terlalu lambat, dan tidak pening. Saya yakin enggak lah, ini gampang ya. Ini sangat membantu. Kenapa? Karena kalian sudah punya contoh sistematikanya, step by step-nya seperti apa. Bagian ini diisi apa. Nah, itu kan udah punya contoh, silakan lah dipakai. Itu deh. Oke, kita buka sesi diskusi ya, silakan. Mungkin Pak Jejen atau Pak Arief atau Pak Wisnu ada yang mau ditambahkan, silakan. Tidak ada, silakan. Kalau ada, silakan langsung tanya jawab ya. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan deh. Saya kan branding, Pak. Saya mengambil penjelasannya Pak Haji tentang siap-siaga bencana. Saya ngambilnya karena konteksnya adalah kesiapsiagaan bencana, dan saya branding, saya ngambil kasus untuk branding wisata aman di Teluk Pandan. Ya, dan dia tuh ada Pelabuhan Ketapang, Kelara, yang Kak Pahawang gitu. Nah, ini kan soal branding juga ada brand DNA dan segala macamnya itu, Pak. Nah, saya membuat untuk media utamanya adalah website peta interaktif. Lalu untuk informasinya, aktivasinya di sosial media, karena targetnya adalah wisatawan lokal, dan juga rata-rata dari riset kemarin adalah rata-rata dari umur 17 sampai 30 gitu, Pak. Nah, kalau ini sendiri saya pakainya metode ADDIE, Pak. Dan masih bingung di bagian brand DNA dan juga edit value-nya nanti akan seperti apa, Pak, dan evaluasinya. Oke ya, sebenarnya kalau brand DNA sama edit value itu kan, brand DNA itu keunikan dari objek wisata kamu itu. Apa sih dia keunikannya? Seandainya dia punya hal-hal yang tidak dimiliki orang lain, itu kan identitasnya tuh. Keunikannya pertama itu. Edit value itu adalah hal yang bernilai yang ingin kamu tunjukkan sebagai nilai tambah. Yang tadinya nggak ada, tapi kamu create sendiri. Kamu usulkan berdasarkan riset. Setelah kamu riset di sana, observasi, cek, ternyata di sini pohon kelapanya warnanya
orange seandainya. Itu jadi added value. Atau enggak, oh ternyata masyarakatnya di situ jago bahasa 10 bahasa seandainya. Itu jadi added value. Atau enggak, di sini ada kuliner khas yang tidak ada di kota lain. Itu jadi added value. Gitu ya. Yang bisa kamu highlight yang untuk menjadikan nilai tambah dari identitas tempat wisata yang kamu miliki gitu ya. Jadi dari proses brand DNA dia udah ada dia otentik, dia wisata pantai dan seterusnya, tapi dia ada nilai tambah yang kamu temukan berdasarkan hasil survei, hasil penelitian dan seterusnya. Tapi seperti itu Rifki. Apakah bisa diterima? Terima kasih. Berarti kalau untuk kampanye ini kan dia konsepnya kan kampanye kesiapsiagaan bencana di pariwisata aman gitu, Pak. Karena kan di sana kan daerah yang rawan longsor, gitu, Pak. Berarti added value-nya ini dalam konteksnya itu kan masih komunikasi tentang kesiapsiagaan bencana, gitu, Pak. Kira-kira bagaimana, Pak? Nanti. Sebenarnya kalau itu untuk branding, deh. Kampanye dengan branding beda loh. Jangan dicampurkan loh. Kalau kampanye kamu campurkan dengan branding, wah kamu pusing itu. Ini salah satu. Kampanye-kampanye, branding-branding gitu ya. Branding itu tujuannya kan beda dengan kampanye. Kampanye itu kan membangun kesadaran. Yang tadi nggak ngerti jadi ngerti, yang ngerti nggak aware jadi aware gitu ya. Kalau di branding ya dia untuk membuat diferensiasi gitu ya. Membuat keunikan dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu sih Rifki. Baik Pak, berarti misalnya nanti ada logo segala macam itu masuk ke bagian media pendukung ya Pak? Kalau logo sebenarnya kalau di branding itu idealnya, brand itu idealnya dia akan ada proses branding sama rebranding itu ada identitas visual. Biasanya logo paling gampang. Kenapa? Kalau kamu ingin sebuah lokasi, ingat Pahawang lah. Di kepala kamu, di kepala kita itu akan teringat pada visual bentuk pantai. Dan visual itu biasanya akan mudah diasosiasikan dengan identitas sebagai identitas visual kayak logo dan seterusnya. Sehingga memang kalau kamu membuat sebuah branding itu biasanya akan lebih optimal ketika kamu juga membuat identitas visual kayak logo dan seterusnya. Seperti itu. Jadi kalau kamu nanti seandainya topiknya adalah tentang mitigasi bencana dan seterusnya itu mungkin kampanye, kayaknya nggak perlu pakai branding deh. Nanti kamu pusing deh. Jadi pilih salah satu saran saya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya oke, sama-sama. Ada lagi terkait dengan metode perancangan? Silakan Dek. Suara saya terdengar, Pak? Iya, terdengar. Oke. Ini saya sebenarnya bingung sih ya, Pak. Kayak gimana, Pak, misalnya yang dari metode yang sudah dijabarkan tadi tuh ada yang sama sekali nggak masuk gitu ke nomor-nomor yang Bapak bilang tadi. Kayak ada yang bikin zin. Terus menurut saya perancangan saya tuh gimana ya, bingung, kayak nggak ada yang masuk gitu. Saya tuh bikin buku narasi visual, cuma memang medianya tuh fotografi gitu kan, fotografi fashion. Tapi kalau dilihat dari yang nomor berapa tadi, yang fotografi esai itu saya nggak masuknya ke sana, Pak. Itu gimana ya, Pak? Kalau seandainya kayak zin itu kan dia jatuhnya karya 2 dimensi ya. Sebenarnya bisa pilihannya adalah mau pakai yang metode yang untuk ilustrasi, coba dipakai, harusnya bisa ya. Itu kalau mau save ya pakai setting dan segala macam itu bisa juga. Tapi kalau mau implementasinya itu kamu bisa pakai metode tadi, metode perancangan buku ilustrasi dan segala macam itu sama kok. Karena kan dia ada proses dari riset, dari mungkin perancangan aset-aset gitu ya. Aset grafis. Kalau mungkin kamu bukan desain desain karakter, tapi kamu mungkin aset-aset foto gitu, silakan. Atau ada betul-betul ilustrasi apa yang khas, silakan itu. Terus juga dia ada storyboardnya ya kan, ada thumbnailnya, storyboardnya, lalu juga dia ada layoutingnya, ada insert text, lalu dia juga ada proses pewarnaan, digitalisasi dan seterusnya. Jadi silakan, kalau basisnya buku, kamu bisa menggunakan metode yang mirip, kayak paling mendekati itu, buku ilustrasi, buku pop-up, dan segala macam. Itu deh. Oke, makasih ya Pak. Yap. Silakan. Pak, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar Deva. Baik Pak, saya izin Pak. Jadi saya itu mengambil branding institusi Pak.
Nah, saya outputnya nanti itu video profil. Nah, saya sudah mengambil metode the branding process, Pak, menurut Alina Wheeler. Nah, kemudian tadi kan Bapak sudah menjelaskan tentang pembuatan video profil yang ada produksi, praproduksi, dan lain-lain. Itu nanti saya masukkan saja ya Pak dalam rancangannya, dalam proses Alina Wheeler atau gimana ya Pak? Ya, tadi the branding proses kan dia cuma menyampaikan proses untuk membranding kan, tapi untuk berkarya kan dia belum ada tuh. Kau bagian dia tahapannya apa aja? Coba jelaskan, sebutkan apa aja. The branding proses itu apa aja stepnya? Jadi tahapannya itu ada conducting research, terus clearing strategi, nah, dan Terus? designing identity, terus yang keempat itu ada creating touch point, dan yang kelima managing asset. Oke. Di poin 4 sih harusnya ya. Di poin 4. Atau kalau seandainya desain identity, itu kan biasanya desain identity itu biasanya bisa buat kamu bisa buat logo atau identitas visual yang nanti diimplementasikan di video yang ditunjukkan di video kan di profile kan. Jadi bisa di situ. Jadi desain identity itu bisa kamu gantikan melalui bentuk audiovisual. Kebayang nggak, Dek? Jadi apa namanya kan pasti beda tuh video profilnya ITERA sama Unila. Yang membedakan kan nggak cuma logonya, tapi juga berbagai instrumen visual yang ada di dalamnya kan, termasuk latar, termasuk diksi dan seterusnya. Itu bagian dari branding sebenarnya. Jadi pemaknaan sebuah tahapan metodologis itu bisa dimaknai secara luas sih. Silakan. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, oke. Silakan. Pak, izin bertanya. Saya kan PA saya itu tentang kampanye media sosial, Pak. Apakah juga pakai brand DNA dan edit value? Soalnya tadi kan Pak Namuri menyebutkan kalau branding itu beda sama kampanye. Dan dari kemarin kan saya bimbingannya sama Pak Arif, Pak. Nah, Pak Arif juga bilang nggak usah pakai brand DNA itu kalau kampanye saya tuh tetap perlu pakai atau gimana ya Pak? Kalau kampanye, edukasi, media informasi gitu ya, itu nggak perlu pakai brand DNA. Brand DNA itu khusus untuk branding aja. Kalau kamu branding, ya pakai brand DNA, added value itu pakai. Tapi kalau tujuannya bukan untuk branding, nggak perlu. Makanya tadi kan kita dipisahkan di awal banget tuh dipisah. Branding itu special case lah gitu. Beda tuh kontennya dengan informasi, dengan edukasi, dengan kampanye, dengan propaganda itu dia beda. Itu sih kurang lebih, Dek. Jadi semoga terkonfirmasi ya. Tapi itu saya tuh kan ngebikin satu akun gitu Pak, untuk kampanyenya itu. Nah, jadi itu kayak bikin konten gitu Pak. Nah, dari akun itu perlu brand DNA-nya juga disebutin atau tidak Pak? Kalau kamu bikin identitas visual ya, kan kamu tujuannya bukan untuk branding kan? Bukan Pak. Kampanye kan? Maksudnya kampanye. Kalau kampanye nggak perlu sih, Dek, karena beda dia. Okay. Kampanye itu cukup kamu menyadarkan ada fenomenanya apa, masalahnya apa? Coping mechanism terhadap ini tekanan akademik mahasiswa. Nah, udah itu aja. Kamu isunya tentang itu yang kamu highlight dan kamu ingatkan kepada masyarakat, kamu jelaskan supaya mereka jangan terpressure gitu ya dan segala macam. Udah itu cukup sih. Jadi nggak perlu pakai brand DNA. Karena kamu tidak sedang membuat diferensiasi di situ. Oke, Pak. Tidak sedang membuat identitas baru atau memperkuat identitas itu enggak. Itu ya. Terima kasih, Pak. Oke ya, semoga bisa ini ya sambil pelan-pelan sambil mikir itu beda ya peruntuhannya gitu. Ada lagi? Pak, apakah ya. Silakan Tegar. Oke, saya Tegar. Saya kan branding nih Pak. Topik saya itu adalah visual identity di ITERA official Instagramnya. Dan untuk
metode perancangan sendiri itu saya pakai the branding process dari Alina Wheeler itu sendiri yang tadi ada 5 tahapan. Namun untuk perancangan sendiri saya kan merujuk dari cutting angkatan 2021 Bang Ilham. Nah, di situ tuh Tegar ngikutin di bagian yang ketiga yaitu designing identity. Nah, Tegar itu kan membuat desain feed ya Pak untuk Instagram Gitara Official. Ada beberapa konten yang Tegar rancang itu media utamanya. Lalu tapi Tegar juga ingin memunculkan elemen visualnya yaitu maskot sebagai brand ambasadornya gitu loh Pak. Nah, kalau menurut Bapak sendiri itu untuk perancangannya sendiri apakah Tegar dipisah gitu Pak antara kayak fit sama maskotnya itu Pak? Soalnya bingung di urutannya itu sih Pak. Iya, dipisah pastinya Dik. Karena kan metodologi untuk membuat logo identitas visual itu Pak beda ya metodologinya ya. Jadi ya dipisah aja supaya mudah gitu ya. Cuman kamu jelaskan bahwa di design identity itu dia meliputi ini dan dia ada di poin seandainya kamu untuk perancangan maskot atau logonya itu di poin 3.0. Nah, kamu jelaskan mungkin di metode kamu ini akan dijelaskan pada poin 3.0. Jadi pembaca itu akan melihat merujuk ke sana seperti itu. Jadi tidak perlu dicampur adukkan, nanti kan jadi kacau kan orang gitu. Orang pembaca masih jadi kacau. Jadi silakan dimasukkan tetapi dijelaskan dia ada di poin mana itu. Itu ya Tegar. Oke Pak, mau ini di bab 3 sih Pak, kan kemarin itu sudah bimbingan sama Pak Arif terkait brand DNA sendiri. Nah kemarin itu di bab 3 sendiri itu kan pertama adalah ada sajian hasil observasi internal dan eksternal. Dan karena sebelumnya Tegar itu kan nggak nyantumin brand DNA, jadi kemarin itu untuk solusi perancangan itu ditaruh di kedua setelah observasi. Lalu setelah dari solusi sendiri itu kan muncul mau membuat fit. Nah, baru ada di bawahnya penjelasan kayak jika ingin mendukung fit ini maka akan diperlukan yang namanya brand DNA gitu Pak. Lalu di bawahnya itu baru penjabaran brand DNA, added value, core value. Itu apakah sudah benar ya Pak? Sesuai metodologi, kalau sesuai sistematika ya nggak apa-apa. Memang akan ada beberapa subbab itu yang akan seakan-akan mengulang gitu ya, tetapi intinya tuh mempertajam aja sih. Misalnya kamu di bab 3 dia berdasarkan proses riset kamu mendapati bahwa brand DNA-nya apa, itu ya nggak apa-apa. Nanti akan diulang lagi di bab 4, itu nggak apa-apa. Bedanya kan dia yang tadinya kamu penentukan brand DNA-nya berdasarkan riset, tapi di bab 4 ya kamu tinggal ngutip aja. Itu kurang lebih deh. Oke Pak, sudah. Ya, oke. Ya. Ada lagi teman-teman, semoga bisa dipahami ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di grup. Oke, mungkin Pak Jen atau Pak Wisnu ada tambahan, silakan. Teman-teman, kalau seandainya saya untuk memastikan aja sih, jika cukup jelas bisa berikan tanda jempol mungkin. Dari saya sudah cukup Pak, jelas sekali ya. Tinggal Oke, ya. dibaca detail aja saya kira. Siap-siap. Baik, Pak Jen. Terima kasih banyak Pak Namuri. Ya. Oke, jika tidak ada mungkin kita bisa akhiri ya untuk hari ini. Silakan nanti bisa bertanya kalau ada yang bingung. Ini tapi intinya ini membantu kalian, silakan supaya desainnya nggak cuman desain thinking terus gitu ya. Karena itu akan gini, wacana pengetahuan kita tidak berkembang kalau itu saja. Sehingga angkatan kalian 2022 itu kami yakin angkatan yang spesial, sehingga kami yakin kalian bisa lah untuk apa namanya mengemban target yang baru ini, standar yang baru ini gitu. Oke, silakan Atifah mungkin apa? Bapak maaf izin bertanya Pak. Untuk informasi terkait sistematika ujian proposal sudah ada belum ya Pak? Itu mungkin Pak Jajan bisa membantu menjawab. Oke, kawan-kawan di tim teaching DKP 5 dan Metopen kita sudah sepakat ya menggunakan satu metode nanti untuk penilaian sempro, tapi itu kemudian
belum bisa kami rilis karena harus diflorkan dulu di prodi. Nah, kemarin 2 pekan kemarin karena berbagai macam kesibukan, terus rapat prodinya belum diselenggarakan gitu ya. Jadi hanya pengumuman aja gitu ya. Nah, nanti mungkin supaya tidak simpang siur dan nanti udah relatif pasti, saya kira mungkin pekan depan kita umumkan ya Pak Namur ya, setelah didiskusikan di prodi, setelah selesai sepakat semua dosen gitu. Oke, mungkin begitu saja update sementara ya. Nanti pekan depan saya kira mudah-mudahan udah fix gitu ya, supaya tidak simpang siur, tidak terjadi perdebatan begitu ya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Jejen. Berikutnya Atifah ya, semoga terjawab ya. Baik, Pak Namuri. Terima kasih Pak Jejen dan Pak Namuri. Ya, oke. Siap-siap lah pekan depan ya itu. Sekarang apa yang harus dilakukan sekarang adalah selamat berkarya. Jadi mulailah berkarya, waktunya sampai pertemuan ke-15 lah ya gitu ya. Nanti silakan jangan sampai nggak lulus. Harus lulus angkatan ini gitu ya. Harus beres semua. Nanti harus punya standar yang bagus juga gitu ya. Masa TA 1,5 bulan jelek gitu kan. Jadi kita bisa akan buat skematika biar terkontrol tuh, jangan sampai ngelos gitu ya, tiba-tiba nggak ngapa-ngapain, itu jangan sampai. Sama sambil berjalan di mata kuliah Metopen akan diperbaiki terus-menerus tuh tulisannya yang nggak lengkap, yang masih salah diperbaiki dan seterusnya. Sampai nanti siap untuk sempro dan semester depan tinggal SEMHA sama ujian akhir. Oke, terima kasih buat sore hari ini. Terima kasih Pak Jejen, Pak Wisnu, dan teman-teman semua. Selamat beraktivitas. Selamat sore. Thank you. Terima kasih banyak Pak Namuri. Semuanya ya, makasih. Pak Jejen, terima kasih Pak. Ya, oke, kita akhiri ya. Terima kasih Pak. Terima kasih.